Pernah nggak sih rasanya dalam satu hari itu berat banget? Baru bangun tidur rasanya udah capek. Di jalan kena macet, di kantor kerjaan gak beres-beres. Presentasi gagal, terus sampai rumah malah jadi gampang marah sama orang gara-gara hal kecil. Kalau Anda sering merasa begitu, Anda gak sendirian. Kita semua berurusan dengan dua hal ini hampir setiap hari. Yang pertama namanya stres dan yang kedua temannya yaitu konflik. Pertanyaannya, dua hal ini sebenarnya apa sih? Dan kenapa mereka kayaknya suka banget datang barengan? Kita bahas stres dulu. Simpelnya, stres itu adalah cara badan kita bereaksi terhadap tekanan. Anggap aja kayak alarm di tubuh kita. Kalau ada sesuatu yang menantang atau terasa mengancam, misalnya dikejar deadline atau lagi ada masalah keuangan, tubuh kita langsung masuk mode siaga. Zaman dulu, mode siaga ini penting buat bantu kita lari dari bahaya, misalnya dikejar binatang buas. Tapi masalahnya, zaman sekarang bahayanya beda. Bahayanya itu tumpukan email, deadline yang mepet, atau melihat postingan teman di media sosial yang bikin kita iri. Kita nggak lari, kita cuma duduk diam sambil cemas. Akhirnya alarm itu bunyi terus-terusan. Hasilnya, kita jadi gampang sakit kepala, susah tidur, cemas berlebihan, mah jadi kumat, dan yang paling parah, kita jadi gampang banget tersinggung. Sekarang kita pindah ke konflik. Konflik itu juga normal banget. Ini terjadi setiap kali ada perbedaan, beda pendapat, beda keinginan, beda kebutuhan, dan lain-lain. Konflik itu nggak selalu berarti harus teriak-teriakan atau bertengkar hebat. Kadang konflik itu cuma diam-diaman sama teman karena beda pilihan tempat makan atau bingung di dalam hati harus lembur atau pulang ya. Itu namanya konflik batin. Jadi konflik itu intinya adalah kondisi yang muncul karena kita semua adalah individu yang unik dan punya mau yang beda-beda. Wajar kan? Nah, ini bagian pentingnya. Kenapa stres dan konflik itu kayak paket hemat? Mereka saling terikat kayak bensin dan api. Coba bayangkan Anda lagi stres berat di kantor, energi Anda habis, dan pikiran Anda penuh. Karena Anda lagi stres berat, sumbu Anda pendek, respon Anda jadi berlebihan dan Anda marah besar. Tiba-tiba jadilah sebuah konflik. Stres Anda tadi jadi bensin yang menyulut api konflik. Terus gimana setelah konflik? Tentu saja hubungan jadi tegang. Anda merasa bersalah dan akhirnya Anda jadi makin stres. Ini adalah siklus yang bikin capek banget muter-muter di situ aja. Terus gimana dong cara motong siklus yang bikin capek ini? Ada dua hal yang perlu kita latih. Pertama, kita harus meredakan stres kita. Cari cara buat menekan stres itu, dimana tiap orang berbeda-beda. Ada yang perlu olahraga, ada yang cukup dengerin musik, ada yang perlu cerita ke teman, dan ada juga yang butuh tidur sebentar. Cari apa yang membuat Anda tenang, bahkan sekedar ambil jeda 5 menit buat tarik napas dalam-dalam di sela kerja, itu sangat membantu. Kedua, cara kita menghadapi konfliknya harus diubah. Kalau ada masalah, jangan lari dari masalah, tetapi juga jangan langsung menyerang seseorang. Coba pakai jurus komunikasi yang lebih sehat. Misalnya, jangan mengatakan, kamu tuh ya selalu bikin aku marah, itu adalah menyalahkan. Coba ganti dengan sisi, aku merasa sedih deh kalau kamu ngomongnya kayak gitu. Fokus ke perasaan, bukan menyalahkan seseorang. Dan yang penting saat konflik, niatnya bukan untuk menang-menangan. Niatnya adalah cari jalan tengah, cari solusi bareng. Pada akhirnya, hidup kita ini gak mungkin bebas 100% dari stres dan konflik. Itu gak apa-apa. Stres kadang bikin kita lebih fokus dan konflik jika diselesaikan dengan baik, bisa bikin hubungan kita lebih kuat dan lebih saling mengerti. Yang paling penting bukan cara menghindarinya, tapi cara kita merespon sesuatu. Saat kita bisa mengelola stres kita sendiri, kita jadi punya sumbu yang lebih panjang. Dan saat kita punya sumbu panjang, kita bisa menghadapi perbedaan pendapat atau konflik dengan kepala yang lebih dingin dan hati yang lebih tenang. Mulai dari hal kecil, kelola stres Anda dan belajar komunikasi lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.